Oke, buat Bunga apa nih yang mau didiskusiin seputar karya? Kamu ada pertanyaan apa? Mungkin kamu udah ada pertanyaan. Aku mau tanya aja sih Hmm? terkait magang. Magang Kan gimana tuh? sebetulnya kan banyak perusahaan yang buka rekrutmen untuk magang, tapi ada beberapa perusahaan yang memang sistemnya ini unpaid gitu, Bang. Hmm. Nah, aku mau tanya, itu gimana ya? Ya kita realistis aja kan, karyawan kita nih anak magang butuh duit gitu kan. Hmm. Sedangkan karyawan apa ada beberapa perusahaan yang tidak membayar tenaga apa peserta magang tuh. Hmm. Kira-kira menurut Bang Arga, perusahaan yang tidak membayar tenaga peserta magangnya itu legal atau gimana? Ya, aku jawab satu-satu ya. Jadi magang magang itu memang ada yang paid, ada yang unpaid kalau di sini ya, kalau di Indonesia. Memang aturannya ada beda tuh kalau ada magang magang di luar negeri yang nggak berbayar tuh ya ada diprotes gini gitu bisa lah gitu. Kalau di Indonesia, aku akan selalu menyarankan bahwa persimpel cara mikir dan cara gerakmu. Kamu sebagai seorang job seeker atau mahasiswi misalkan gitu, mikirin porsi magang yang efeknya ke kamu dulu aja. Dalam arti gini, kamu sekarang lagi nyari magang misalkan, ya kan? Gitu. Ya sudah berfokus aja. Memang di Indonesia ada magang yang berbayar, ada yang enggak, kayak gitu. Apakah boleh magang nggak dibayar? Ya selama dua belah pihak mau ya silahkan, kayak gitu. Kan itu karena nggak ada pemaksaan di situ, gitu kan. Terus kita lebih mending milih yang magang berbayar atau enggak. Nah, itu lihat prioritas juga, kayak gitu. Dalam arti lihat prioritas gini. Kalau misalkan nih, kamu nyari magang itu sebenarnya buat apa? Kalau magang sebagai jabatan buat kerja gitu kan ada magang di tengah kuliah ya. Magang di tengah kuliah tuh misalkan buat memenuhi suatu SKS, suatu mata kuliah kayak gitu. Biasanya kalau magang-magang di tengah gitu kan orang mikirnya bahkan nggak berbayar pun asal udah magang bisa memenuhi SKS tersebut gak masalah. Itu kan bagian dari pengorbananmu kayak gitu. Tapi kalau misalkan magang di sini kamu mikirin sebagai jembatan untuk berkarir dan memang berharap berharap untuk memperoleh nominal tertentu, biasanya kalau magang kan ada penggantian makan dan transport tuh harian gitu kan. Maka berfokuslah cari itu saja. Jadi yang magang-magang nggak dibayar tuh nggak usah kamu urusin, paham nggak? Persimpel cara mikir dan cara gerak kamu gitu. Aku sendiri aku nggak bakal ngurusin kalau misalkan gini contohnya. Aku butuh magang, butuh untuk meningkatkan kemampuan. Aku cari yang ada yang paid gitu ya, karena aku butuh biaya akomodasi, uang makan gitu misalkan, ya kan? Sudah, sekarang aku akan berfokus sama apa? Berfokus sama magang yang demikian. Jadi di otakku tuh isinya mikir gimana caranya aku dapat informasi magang berbayar sebanyak mungkin. Dan gimana caranya setiap magang itu aku optimalkan yang bisa dilamar dan bisa lolos gimana caranya gitu. Ya kan? Gitu. Ingat ya, ini cuma mindset dulu, Bunga. Oke, mindset dulu. Sama kayak loker. Ada lowongan kerja nggak pengen kamu lamar, nggak usah diurusin gitu. Walaupun itu kayak ini kok lokernya aneh ya kak, kok ini lokernya gini, udah nggak usah diurusin. Fokus sama yang mau kamu tuju dulu gitu. Nah, gitu. Jadi ya, paham ya. Jadi kalau misalkan kayak gitu dari pertanyaanmu kan ini kan sebenarnya Paham. udah kegambar bahwa kamu lagi nyari mungkin magang berbayar misalkan gitu kan. Sudah, fokusin dulu. Fokus di nih poin-poinnya, checklistnya. Satu, gimana caranya kamu dapat info magang berbayar yang banyak. Yang kedua, gimana caranya dari sekian banyak info itu kan semua info magang yang kamu dapat kan nggak semuanya itu kamu bisa ngelamar kan sesuai kualifikasi misalkan gitu kan. Tapi kamu mikir gimana caranya aku sebanyak-banyaknya memperoleh informasi magang yang bisa aku lamar gitu. Setelah kamu ngelamar kan direkap tuh ya gitu. Terus kamu follow up berkala misalkan cari HRD-nya, cari orang yang kerja di sana, bangun koneksi biar nanti kamu bisa lolos dan lain-lain kayak gitu kan. Gitu. Udah. Habis itu pada saat udah masuk berfokuslah untuk mengikuti magang biar kamu bisa punya evaluasi hasil magang yang bagus. Nanti magangnya bisa diperpanjang atau kamu bisa ditarik jadi kontrak gitu-gitu. Ingat ya, jawabanku konsep Ya, banget gitu, biar kamu simpel mikirnya. Mungkin ada pertanyaan lain atau pertanyaan lanjutan boleh. ada, Bang. Apa tuh? Saya kan punya memiliki punya pengalaman kerja sebagai staff admin kan di Hmm. salah satu perusahaan claim advisor asuransi. Hmm. Di sana Terus? tuh tugas saya, tanggung jawab saya itu kan
membuat seperti laporan invoice, Hmm. terus nge-follow up kalau klien untuk membayar asuransi setiap Hmm. bulannya. Hmm. Dan Hmm. biasanya itu saya buat report itu dalam 1 minggu atau 1 bulan. Saya itu Hmm. juga, namun kan saya keluar gara-gara eh, Ya ada suatu hal kamu keluar terus. kena kebijakan perusahaannya kan. Hmm. And then. Terus saya kemarin sempat ngelamar juga beberapa kali jadi staff admin juga, admin sales di salah Hmm. satu perusahaan. Saya udah coba 5 kali. Saya yang waktu itu dia nge-email saya buat interview, cuman sampai sekarang nih belum ada respon tuh Bang Arga. Kira-kira perlu nggak saya nge-follow up lagi atau tandanya tuh saya ditolak? Jadi sebenarnya memfollow up yang sudah lewat itu hak kamu, oke? Kayak gitu. Jadi kalau kamu mau follow up boleh nggak? Boleh-boleh aja, gitu. Nggak ada salahnya, paham ya? Gitu. Jadi boleh-boleh aja. Sekarang Kan udah, kayak, hmm? meskipun udah 2 bulan yang lalu gitu, Kenapa? meskipun udah 2 bulan yang lalu Bang. Nggak apa-apa, tanya Ya aja. itu kan lamaran kerjanya itu untuk 2 bulan yang lalu. Hmm? Nggak Gak apa-apa, apa-apa, tanya aja. tanya aja, gitu, gitu. Soalnya kadang kita suka mikirnya gini, nanti dibilang bawel nggak ya kalau nge-follow up lagi, sudah 5 kali follow up gitu. Udah follow up beberapa kali. Udah beberapa kali, cuman belum ada balasan, ditolak atau diterimanya. Dan Saya itu udah kamu, nge-follow up 5 kali. oh ya udah kalau udah 5 kali skip, cari yang lain, move on, gitu. Kalau kamu sebelumnya belum follow up, nggak apa-apa, kamu follow up, kayak gitu. Tapi kalau udah Tapi kalau udah berarti jangan ya. nggak usah cari yang lain aja, gitu ya. Fokus cari yang lain, gitu. Iya, terus Bang Arga, kan saya punya beberapa pengalaman Hmm. pekerjaan. Hmm. Dari SMA itu kan saya udah kerja. Hmm. Waktu SMA itu kan pas COVID tuh tahun 2020, Hmm. itu kan saya sama teman saya tuh cari sampingan gitu kan, karena kan Hmm. gabut ya di rumah aja. Jadi Hmm. saya cari sampingan, saya kerja di salah satu catering rumahan. Saya di sana tuh sebagai eh sebenarnya sih judulnya admin, tapi saya juga menangani keluhan customer. Hmm. Itu saya ingat banget, saya kerja dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Hmm. Terus setelah saya kuliah di tahun 2022, kuliah hukum, saya kerja nih sama teman kuliah saya yang tadi di perusahaan itu, Hmm. claim advisor asuransi itu. Hmm. Saya kerja dari bulan November sampai bulan Mei. Hmm. Saya resign. Hmm. Sampai sekarang saya belum ada kerjaan yang full time lagi, tapi untuk mengisi waktu luangnya saya ikut-ikut freelance, freelance Hmm. wedding organizer, Hmm. freelance apa saya ngambil freelance untuk ngedesain PowerPoint, Hmm. desain infografis, Hmm. flyer gitu. Hmm. Saya juga udah punya beberapa pengalaman. Saya juga pernah ikut ini project best internship yang dari rekaman itu Hmm. sebagai copywriter. Tapi Hmm. sampai sekarang tuh kenapa ya saya masih kesulitan dalam menemukan pekerjaan gitu. Saya udah apply banyak banget tapi masih belum ada panggilan. Padahal tuh saya udah pakai CV saya yang lulusan SMA itu. Jadi nggak saya cantumkan pendidikan kuliah saya. Kenapa nggak pak nggak dicantumin yang kuliah? Karena kan takutnya HR mikir nggak bisa bagi waktu gitu kan. Walaupun kuliah saya itu kelas karyawan. Hmm. Dan itu dari hari Kamis sampai Sabtu. Kamis dari jam 7 sampai jam 9. Jumat pun begitu, jam 7 sampai jam 9. Sedangkan Sabtu ya dari pagi sampai sore. Tapi itu tadi, sistem kuliah saya itu 50% online, 50% offline. Itu pun offline nggak semuanya tuh offline. Terkadang ada beberapa dosen yang request, udah online aja lah gitu. Ya, sekarang kita gini, perusahaan itu kan jam kerjanya itu kan stabil ya. Perusahaan itu Hmm. jam kerjanya stabil, nggak yang kayak kuliah kamu dosen tiba-tiba bisa online, bisa offline gitu. Kalau kerjaan Ya.
Kerjaan itu kalau kecuali dia bilangnya hybrid gitu kan. Kalau bener-bener ngantor ya ngantor gitu. Nah, beberapa perusahaan itu memang tidak berkenan kalau karyawannya itu masih kuliah. Karena apa? Takutnya itu nanti bisa mengganggu jadwalnya gitu kan. Kayak gitu. Tapi ada juga perusahaan tetap ngebolehin tuh asal tidak mengganggu jadwal gitu. Nah, di sini sifatnya adalah kamu jangan langsung buru-buru nyimpulin bahwa kalau pengalaman kuliahku aku singkirin, akhirnya panggilanku akan banyak kayak gitu. Karena bisa juga bukan ngaruh di situ gitu. Tapi kalau kamu mau coba, boleh nggak? Boleh gitu. Balik lagi ya, kalau kamu pakai pakai ijazah minimal SMA, kan tingkat-tingkat sorry, tingkat pekerjaannya kan ya paling itu aja kan levelnya. Kamu udah tahu kan levelnya di situ kan, kayak gitu. Iya Nah, benar-benar. ya gitu. Ada di level situ tuh kamu harus bener-bener baca kualifikasi yang dibutuhin sama mereka tuh. Dan kalau menghafal kayak, tapi mereka kok nggak ada yang fast respon ya? Coba perbaiki dulu kualitas lokernya yang kamu cari gitu, ya kan? Mungkin kamu overqualified, mungkin mereka itu memang prosesnya lama dan lain-lain. Sebenarnya nggak ada masalah kalau status kuliah kamu ini kamu cantumin kayak gitu. Sebenarnya loh ya, kayak gitu. Untuk memastikan aja gitu. Misalkan kuliah, tulis aja nggak usah tahu jamnya nggak masalah kayak gitu. Misalkan tulisnya misalkan universitas bla bla bla, gitu kan. Jurusan ini, periode ini, strip sekarang. Terus jurusan ini dalam kurung kelas karyawan malam gitu misalkan ya nggak masalah. Tulis Oh aja kayak gitu, jadi dikasih ke kelas karyawan gitu bang. kelas karyawan malam gitu misalkan. Ya nggak masalah gitu. Jadi di situ malah nggak masalah kalau kamu mau nyantumin kayak begitu. Baru nanti kamu jelasin detailnya Itu pada interview. maaf bang, itu untuk keterangan kelas karyawannya itu berarti di pendidikan ya, Pendidikan. pendidikan universitas apa bawahnya gitu ya Universitas bang. bla 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 bla, periodenya kapan, strip sekarang. Terus di situ apa Hmm. misalkan S1 akuntansi. Terus Iya iya, dalam kurung jadi boleh atau lengkap. enternya lagi kelas karyawan malam gitu. Kelas karyawan weekend malam misalkan gitu. Nggak masalah. Tulis aja gitu. Iya, kan CV saya ini terbagi dua. Ada CV yang memang untuk apply internship sama CV yang memang untuk full time job. Kalau yang apa CV internship ini biasanya saya cantumkan keterangan pendidikan kuliah saya yang sekarang. Tapi kalau untuk CV yang full time job ini biasanya cuma saya cantumkan sampai lulusan SMA aja, Boleh, boleh Bang kayak gitu. Argan. Itu boleh. Itu strategimu itu sebenarnya bener sih. Itu bagus juga kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang yang statusnya masih kuliah, kamu nyari yang intern itu boleh banget gitu. Ya. Tinggal nanti perbanyak internnya tadi. Coba intern-intern perusahaan swasta sama negeri. Misalkan kamu kayak Magenta BUMN gitu. Buka aja websitenya Magenta. Tapi minimal semester 6 sih kalau Magenta itu kayak gitu. Terus Iya, biasanya semester 6 benar. MSIB itu misalkan, yang Kemendikbud itu misalkan, itu boleh coba. Atau yang swasta-swasta, di LinkedIn perbanyak dulu. Karena loker-loker yang magang itu sebenarnya banyak gitu. Cari aja kata kuncinya internship, magang gitu. Kamu misalkan nih ada Biasa orang, sih. nih aku kasih ide ya. Nyari loker magang itu Hmm. nggak harus info magangnya diposting gitu. Jadi misalkan kamu buka LinkedIn, ada HRD posting loker, ya kan? Di loker itu butuh karyawan full time. Misalkan untuk posisi staf administrasi sama staf accounting. Kamu sebenarnya nggak lagi nyari posisi itu, ya kan? Kamu nggak nyari posisi itu dan kualifikasimu nggak sesuai. Tapi kamu nyari info magang. Nah ini info ini jangan di skip. Postingan loker ini kan ada emailnya tuh, paham nggak? Nah kirimin aja email ke mereka. Nih aku kasih contoh ya, aku praktekin. Kita coba praktekin di LinkedIn. Ini cuma buat eh, contoh saja dulu, bentar. Baik. Aku kasih contoh ya. Muncul nggak situ? Aku share screen muncul. Masih loading, Bang. Hmm, Baru-baru muncul, baru muncul. oke. Nih, muncul kan? Lihat di sini. Kamu lihat kan ini di sini misalkan di beranda aku ini kan ada info locker nih,
ya kan? Terus Ya, dibuka ini kan kamu yang we tahu are nih. hiring ya bang. Nah, ini butuh seorang ini, seorang ini, seorang ini, seorang ini, seorang ini. Nggak ada magang kan di sini? Nggak ada magang kan? Kayak Hmm, gitu. Nah, orang kalau nggak ada magang gini misalnya di enggak. skip kan, dilewatin kan? Ya jangan. Ini loh ada email. Ini loh kirimin email ke dia. Siapa namanya? Misalkan Bu Jenny Bella. Ya udah kirimin email. Judulnya apa? Permohonan informasi gitu. Nanti kamu body emailnya diinget-inget ya. Ini Zoom-nya ini aku record. Jadi nanti kamu tinggal dengerin ulang nggak apa-apa. Jangan mencatat kalau ini Bang. ya detailnya ya, poin-poinnya aja. Jadi misalkan gini, kamu kirimin email, misalkan ini kan, misalkan eh, kepada Ibu Jenny Bella, apa di statusnya nih? HR and Accounting Specialist, nama perusahaannya apa? PT bla 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 bla. Terus kamu langsung ini dengan hormat. Selamat pagi Bu Jenny, perkenalkan nama saya Bunga. Saya memperoleh alamat email ini berdasarkan postingan lowongan pekerjaan yang Ibu posting di akun LinkedIn Ibu pada tanggal 1 Oktober 2024. Di sana disampaikan bahwa perusahaan Anda sedang membuka beberapa lowongan yaitu untuk menjadi ini, koma ini, koma ini, koma ini, koma ini, koma ini. Terus dilanjut, mohon informasi. Apakah perusahaan Anda juga membuka kesempatan untuk karyawan magang? Saya adalah seorang mahasiswi jurusan ini dari universitas ini yang sedang mencari kesempatan magang dalam kurung paid internship untuk meningkatkan kemampuan saya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan CV dan portofolio saya. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kirim. Begitu. Jadi cara nyari magang tuh jangan monoton, harus ada info magangnya. Tapi ini jangan pernah biarkan ada email nganggur begini. Hmm, Gitu. Lah iya dong. sama Bener gak? sih. Nah, bener-bener selama ini saya salah sih Bang Arga. Begitu. Nah, ini ada locker lagi. Saya nggak nyari gini gitu. Oke, ini apa lagi di sini? Lah ini ada email. Ini jangan jangan dicuekin. Nanya ada kesempatan magang nggak? Begitu. Tinggal ditanya-tanya Oke. terus aja gitu sampai bawah sini sini. Ini kalau aku scroll bisa locker semua ini. Aku udah locker semua. Makanya nanti kamu sambil sambil nyari-nyari locker, nyari-nyari magang, kamu sambil perbanyak koneksi entah HRD entah siapa gitu. Nanti suatu saat akunmu bisa lebih gede dari akunku. Isinya kayak aku gini. Di beranda isinya locker semua nanti. Ini kalau aku refresh, aku scroll ke bawah ini locker semua LinkedIn-ku gitu. Ya Terus gitu. banget. Tuh, nah itu yang harus kamu tuh masih 5 jam yang Nih, lalu ya. portfolio. Saya agak kesulitan nih bikin portofolio. Ada Hmm. beberapa teman saya yang pernah saya lihat ya, ada beberapa teman saya yang bikin portofolio ini by design PowerPoint, tapi saya juga pernah baca bahwa portofolio itu sebenarnya nggak cuma dalam PowerPoint doang gitu, maksudnya kumpulan bukti-bukti sertifikat, dia pernah mengikuti kegiatan atau apapun tuh juga bisa gitu jadi satu. Jadi nggak mesti PowerPoint. Lebih bagus tuh yang mana Bang kalau buat bikin portofolio? Portofolio aku pribadi pakai portofolio bikinnya pakai PowerPoint tapi aku save PDF. Ini punya aku pribadi ya, yang aku sering buat pakai buat lamar kerja dan lain-lain gitu ya. Gitu. Ada orang bikin portofolio tadi pakai PowerPoint, tapi nge-save-nya tetap PowerPoint. Ada orang yang bikin portofolio itu gambar, kumpulan gambar-gambar gitu, misalnya pakai Canva atau pakai Adobe Photoshop gitu. Ada yang pakai Corel Draw gitu. Ada yang portofolio itu bentuknya video gitu. Cuman kita Iya mikir lagi ada. gitu. Kalau kita bikinnya pakai video nanti nge-share-nya gimana? Nge-print-nya gimana kalau butuh di-print gitu. Misal kalau butuh dilihat tanpa perlu player in itu gimana gitu. Nah, aku sendiri akan rekomendasiin kalau dipakai untuk lamar kerja, bikin aja portofolio yang bentuknya PDF. Kalau kalau PPT kan mungkin nanti bisa geser-geser gitu kan. Sama kayak ngirim dokumen Word itu kan bisa geser-geser tuh. Kalau dibikin PDF kan kekunci bentuknya. Nggak apa-apa sejak awal bikinnya pakai PowerPoint, tapi nanti save-nya save PDF atau di-convert jadi PDF gitu. Tapi kan ada juga portofolio yang isinya kumpulan-kumpulan sertifikat. Lah betul. Portofolio itu bentuknya satu file, di dalamnya tuh sertifikat. Itu tuh termasuk salah satu bagian dari dalamnya portofolio gitu. Sambil keterangan gitu ya Bang. Iya, kasih Misal sertifikat ya. writer, Nih aku, keterangan. aku aku praktekin lagi nih kalau kamu mau nyari portofolio di link ini. Mau belajar punya orang gitu ya. Gitu. Muncul ya di sini ya.
Cari aja nih kata kuncinya di sini. Pakai tanda kutip berikut portofolio saya. Jadi sesekali tuh kadang ada orang tuh posting portofolio di LinkedIn gitu. Ini kasih kata kunci aja gini misalkan gitu. Terus kamu aja scroll ke bawah nih. Ini kamu akan melihat orang-orang nih. Akan nih kamu lihat dulu. Oh Nih iya itu dia. contoh. Ya udah tinggal dilihat-lihat aja belajar dari dia. Nih loh portofolio. Ada sertifikat nggak? Ada. Ada gambar nggak? Ada. Tapi kan ini buat ide aja gitu. Paham nggak? Gitu. Ini ada orang Paham. bikin portofolio Excel. Oh, ini panjang banget nih malahan. Tuh, sampai segininya gitu. Ya lihat-lihat aja portofolio orang sebagai apa buat ide inspirasi aja gitu. Ya, emang nggak ada sertifikat ya ada, ditaruh ada yang di kata-kata, ada yang ilustrasi gambar, gambar, foto, sertifikat. Itu bagian-bagian dari portofolio nih. Tinggal cari aja gitu. Ini orang ngumpulin sertifikat nih, sertifikat satu, sertifikat dua, sertifikat tiga, project. Jadi ada kumpulan sertifikat, terus dia ada projectnya. Nah, ini bener nih ada project-projectnya. Kamu bikin project sendiri coba, project mandiri gitu. Betul. Saya dulu tuh Ya, saya kan tinggal juga cari. dulu tuh jadi maaf Bang Arga saya potong. Saya kan dulu seorang konten kreator juga ya, suka bikin desain infografis gitu. Hmm. Apapun, tapi itu saya lebih dominan tuh membahas kayak isu-isu seputar apa yang saat ini tuh lagi menjadi pusat perhatian publik kan. Hmm. Itu berarti bisa ya Bang saya kumpulin Nah, bisa-bisa desain-desain aja. infografis buat jadi portofolio. Bisa. Lihat dulu struktur portofolio itu gimana. Cari cari lihat punya orang dulu. Ya, kalau kita belum punya Mm-mm. ide, riset dulu, riset, lihat wujudnya. Oh, begini, begini. Ya udah tinggal susun gitu. Berdasarkan apa? Ya pengalamanmu pribadi begitu. Nah, nanti kalau kamu ngelamar magang, bisa sambil ngampirin portofolio kan gitu. Hmm, oke baik. Tapi nggak apa-apa tuh, Bang, dijadiin satu antara portofolio desain-desain fotografi saya sama desain apa konten tulisan saya sama apa sertifikat-sertifikat saya gitu. Da- Walaupun beda beda jurusan, Ya nggak itu apa-apa. nggak apa-apa. Barusan kan kamu ngelihat contoh nggak? Yang tadi Ngeliat dulu. sertifikat, project satu apa, project dua apa, bikin kayak gitu. Project satu konten copyright apa content writing, project 2 content creator apa, project 3 apa, project 4 apa, bikin per project gitu, gitu. Dibikin per Ya project gitu. sebelumnya tuh, ya Mm-mm. kan sebelumnya saya kan pernah konsul kan sama senior saya. Saya tanya, saya kan pernah nih apa ngedesain-desain infografis. Saya juga punya sertifikat, sertifikat copywriter, sertifikat apa? Sertifikat komputer, Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Nah, itu enaknya gimana? Terus senior saya bilang sebaiknya sih dipisah antara portofolio yang desain kreatifmu tadi sama portofolio yang non desain gitu sih Bang Arga. Kemarin sih kata senior saya sih begitu. Makanya saya tanya lagi nih ke Bang Arga, perlukah dipisah atau digabung aja gitu? Berarti digabung ya Bang? Bahkan itu digabungkan terpisah kan, beda bab kan, beda project kan, ya Hmm. sudah gitu aja. Biar kamu nggak dikit-dikit beda upload, dikit-dikit edit, buang-buang waktu. Itu tetap terpisah walaupun itu digabung. Per project tadi loh. Misalkan tadi loh, project copywriting. Project satu copywriting, project 2 sosial media, project 3 apa misalkan Excel, project 4 apa videografi, project 5 misalkan fotografi, project 6 apa. Dibagi-bagi aja per project. Maaf Bang Arga putus-putus. Bang, Ya, ya halo, dibagi-bagi per project halo. kalau Ya nge-lag halo. gitu Bang, macet-macet gitu. Di aku lancar sih di sini. Dibagi-bagi per Oh, dia project gitu. Abang lanjut sih. Hmm. Hmm. Kan saya pengen ini nih Bang, mempertajam bidang saya di bidang legal. Saya pun tertarik gitu untuk magang sebagai legal internship kan. Hmm. Kira-kira kalau misalnya untuk magang tersendiri di bagian legal, dia tuh butuh komplimen gak sih? Komplimen seperti misal sertifikat apa di bidang hukum, butuh atau enggak juga nggak apa-apa gitu Bang? Coba aja dulu kan magang kan. Ya nggak. Iya kan? Coba aja dulu, nggak butuh yang sedetail itu kalau magang.
Biasanya kalau magang-magang gitu, tugas kita tuh ada arahannya kan, Mm-mm. ada apa, manajer kita sendiri kan yang mengarahkan kita harus ngapain, job desk Ya, kita ya apa. iya dong, nggak mungkin dilepas. Pasti ada pembimbing magang, pasti ada di sana pembimbing magang kamu. Pasti ada pembimbing magangnya gitu. Nanya tapi lupa, bentar, coba saya iniin lagi kalimatnya. Apa tuh? Jadi saya mau terkait ini, eh terkait kerja juga. Hmm. Apa itu? Lupa. Oh, saya lupa nih, bentar. Hmm. Ya udah, kalau ada lagi mungkin. Yang lain dulu, kalau nggak pertanyaan lain boleh. Coba tanya yang lain dulu aja kali ya. Iya, begitu aja. Santai. Oh iya, gimana nih Bang? Kan saya pernah ketemu. Ya, gimana? Oke, lanjut. Apa pertanyaannya tadi, BTW? Iya, terkait informasi lowongan pekerjaan nih, kan aku kan pernah beberapa kali bisa dibilang hampir, sebenarnya sih nggak tertipu juga ya, cuman namanya baru awal-awal lulus gitu kan, pernah ketemu sama beberapa informasi lowongan pekerjaan yang sedikit tricky gitu. Hampir pernah juga gitu kerja di apa apply di lowongan pekerjaan yang tricky tadi, Bang. Cara membedakan mana perusahaan yang tricky sama perusahaan yang informasi lowongan pekerjaan yang tricky sama yang beneran tuh gimana sih Bang? Kadang aku masih suka terkecoh gitu. Kalau mau cek kayak begitu, tinggal buka aja sumber resminya. Jadi begitu kamu lihat info loker, pastikan dulu ada nama perusahaannya. Kalau kamu udah dapat nama perusahaan, tinggal di browsing aja. Cari di website resminya, cari sosial media resminya, cari di Google Maps. Kemudian lihat ulasannya, lihat tampak 3D-nya gimana, lihat ulasan-ulasan gitu. Terus kalau udah lihat website, lihat sosmed resminya kan kamu nanti akan tahu gitu. Ini perusahaan beneran biasa nge-share loker dengan cara gini nggak gitu. Emailnya ke sana nggak, teleponnya ke sana nggak gitu. Jadi ngeceknya tuh langsung di banyak tempat gitu. Nah, sebelum ngomongin ngeceknya, kamu juga bisa antisipasi dengan ya nyari lowongan kerjanya di tempat-tempat yang memang meyakinkan gitu. Di LinkedIn, di job portal tertentu gitu. Jangan buru-buru lihat loker, cuma lihat posisi yang dibuka apa. Wah, ini posisi ini aku cari nih. Tapi kamu nggak ngerti itu perusahaan apa ya, jangan. Mau cari tahu dulu itu perusahaan apa, kayak gitu. Kalau udah tahu perusahaan apa, baru deh nanti kamu apply. Gitu. Nanti kalau memang udah nyari-nyari di mana-mana kamu nggak yakin, baru kamu nanti tanya sama orang gitu. Tanyanya jangan tanya kayak orang yang belum nyari apa-apa ya gitu. Jadi tanyanya yang informasi lengkap kayak gitu. Jadi misalkan kamu ada temen atau senior, Kak, ini aku mohon dibantu cek dong, ada informasi loker ini kira-kira bener nggak ya? Terus kamu sediakan. Ini Kak, aku udah coba nyari sendiri, informasi yang aku peroleh kayak gini. Ini websitenya ininya ini, gitu. Misalkan ya sosmednya ini, linknya ini, mapsnya ini gitu. Jadi nanti orang tinggal ngelanjutin gitu, ya kan? Jangan kayak kamu nggak nyari, orang kayak ini lokernya asli nggak ya? Lah kamu udah ngecek belum gitu. Terus kalau ada nomor WA di get kontak gimana gitu-gitu. Intinya nyarinya sih langsung di banyak tempat dari sumber resminya gitu. Oke? Mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin kalau ada. Mungkin kamu ada satu pertanyaan lagi mungkin? Ada. Apa tuh? Nah, aku mau tanya terkait tips ini nih, tips CV. Saya sebelumnya pernah coba tanya ke teman kuliah saya yang kebetulan dia HR juga. Kan saya di situ di dalam dulu kan saya tuh kalau buat CV itu bahasa Indonesia ya. Dan saya di situ kan mencantumkan language Indonesia Inggris.
Lalu kata teman HR saya, kalau kamu bisa bahasa Inggris, ya CV-nya kalau bisa lebih baik berbentuk bahasa Inggris. Seperti itu, Bang. Tapi waktu itu saya pakai CV yang language-nya ini bahasa Inggris. Setelah saya interview, atas apa HR-nya itu bilang CV-nya bisa nggak untuk bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Nah, itu sebaiknya gimana tuh, Bang? Ya, Sedangkan saya nulis di CV itu bahasa yang saya bisa Inggris Indonesia gitu, Bang. ya balik lagi sih berkaitan dengan bahasa di CV itu relatif ya gitu. Kalau kita ngomongin aturan generalnya, satu, gunakan bahasa memang yang diminta sama lokernya. Tapi nggak semua loker ada itu. Jadi gunakan bahasa yang diminta jika ada. Jadi sebagian loker tuh ada misalkan kirimkan CV berbentuk PDF dengan bahasa Inggris atau kirimkan CV berbahasa Inggris ke email ini gitu. Kalau ada perintah langsung di lokernya ikuti. Nomor dua, kalau nggak ada perintah langsung di info lokernya, kamu tinggal melihat kayak peluang promosi atau bahasa tersirat. Misalkan ada loker bahasa Indonesia. Terus posisi yang dilamar Ya. itu misalkan admin. Syaratnya di situ kualifikasi orangnya salah satunya misalkan mampu berbahasa Inggris aktif gitu. Walaupun lokernya bahasa Indonesia, kamu ngeliat itu celah sebenarnya untuk memamerkan kemampuan Inggrismu. Ya udah Inggris nggak apa-apa, kayak begitu. Nanti kalau misalkan itu nggak bisa, tadi ya nomor satu gunakan bahasa yang disuruh. Kalau yang disuruh nggak ada, gunakan celah-celah kayak tadi gitu. Kesempatan promo atau bahasa tersirat. Kalau nggak ada, nomor tiga, gunakan bahasa yang setara. Jadi kalau info lokernya bahasa Inggris, kamu ngirimnya bahasa Inggris gitu. Tapi kalau nomor tiga nggak bisa, bahasa yang setara nggak bisa, masuk ke nomor empat, gunakan bahasa yang kamu bisa dan terbiasa saja gitu. Lalu kalau kamu udah Oh, iya, interview, Bang. ya kamu udah bikin CV terus interview, nanti setelah itu kamu ketemu HRD, terus HRD-nya itu bilang, oh nanti kalau kamu bikin CV pakai bahasa Indonesia aja ya, ya udah nggak usah disesali. Ngapain? Kamu mau ngerevisi lagi? Gitu kan enggak. Langsung tuh the point aja. Oh, baik Bu, nanti saya akan gunakan bahasa Indonesia jika saya melamar lagi di perusahaan ini gitu. Atau baik Bu, gitu. Udah gitu aja simple. Ngapain dipikirin gitu. Yang negur kamu soal bahasa CV berapa HR? 10, 20, Satu 30? sih. Cuma satu. Enggak. Ngapain dipikir-pikir? Gitu. Persimpel cara mikir dan cara gerak, nggak usah banyak pikir. Mikir, belajar, analisis, bandingin, dah gitu. Gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa kalau kamu mau pakai bahasa Inggris dan kamu memang mampu bahasa Inggris ya kenapa enggak gitu. Gitu. Kalau kamu yang mampu bahasa Inggris nggak masalah gitu. Tapi nanti kalau ditegur ya bilang aja, baik Bu, udah selesai. Baik Pak, selesai. Nggak usah dipikirin. Ya nggak? Gitu. Yang penting tadi sebenarnya kamu punya maksud dari sudut pandang kamu. Nih aku pakai bahasa Inggris tuh ada artinya, ada maksudnya. Ini posisi yang kamu lamar kan butuh kemampuan bahasa Inggris nih, makanya aku pakai bahasa Inggris. Misalkan kayak gitu, ya nggak masalah kalau kamu mau pembelaan kayak gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Kamu pakai CV bahasa Inggris ternyata interviewnya bahasa Indonesia, nggak masalah. Kalau kamu bikin CV pakai bahasa Inggris, akhirnya nanti di interview bahasa Inggris, ya harus berani tanggung jawab gitu. Nggak usah takut gitu. Kamu pertimbangannya kayak gitu. Jadi persimpel aja. Ingat ya, selalu persimpel cara mikir dan cara geraknya. Porsimu tuh sudut pandang Sip, Bang Adi. versi versi job seeker aja dulu, ya kan? Gitu. Gitu kan. Ya, jadi jangan gara-gara satu tadi akhirnya bikin kamu mikir, wah, berarti aku bahasa Indonesia. Tapi temanku juga bilang bahasa Inggris. Terus bahasa apa? Gitu. Nah, dicampur malah salah. CV ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris malah salah. Gitu. Kalau mau Inggris, Inggris nggak apa-apa. Kalau ada tadi temanmu HR bilang CV-mu bahasa Inggris aja, boleh. CV-mu bahasa Indonesia saja, boleh. Gitu. Lihat kondisinya tadi, gitu. Ini posisi butuh kemampuan bahasa Inggris nggak butuh? Oke, aku jawab pakai bahasa Inggris, gitu. Jadi loker bahasa Indonesia dikirimin bahasa Indonesia atau bahasa Inggris nggak apa-apa. Kalau lokernya bahasa Inggris, kamu kirimin bahasa Indonesia, aku kurang menyarankan, gitu. Ya, oke. Oke, terima kasih. Nah, Sementara itu aku ya, ada satu lagi. yang eh sementara paling itu dulu ya, gitu untuk yang general ya.